Banyak yang tanya di YouTube atau di IG, "Bang, latihan lu apa aja sih untuk yang leg day kok bisa gede?" Nah, di video kali ini gue bakal sharing soal leg workout apa-apa aja, gerakan-gerakannya, alat-alat yang gue pakai apa aja, latihan gue berapa kali seminggu buat latihan kaki, dan lain-lainnya bakal gue share di video kali ini. So, let's check it out. Jadi begini ceritanya, sejak dulu, tahun 2013-an kayaknya ya, gue itu udah suka latihan kaki. Pokoknya kalau nge-gym, alat yang gue samperin duluan atau alat yang gue suka itu adalah leg press. Ya, kenapa? Karena cuma alat itu yang bisa buat gue pamerin bahwa ini gue bisa loh ngangkat puluhan plat, ini gue bisa loh ngangkat ratusan kilo. Di mata orang lain tuh biar show off ya. Ya emang gua waktu itu lagi lucu-lucunya ya. Cuman ya sayangnya ya fotonya kagak ada ya. Karena HP gua rusak dan laptop gua dulu kena virus ya. Jadi nggak sempat diselamatkan. Cuman beberapa ada yang bisa diselamatkan. Tapi intinya gua dari dulu emang udah rutin latihan kaki. Cuman karena belum tahu teknik yang benar, diet yang benar juga, soal protein kayak gimana gua belum tahu. Jadi ya otot kakinya emang gede tapi terselimutin lemak. Jadi ya makanya dulu itu gue pakai celananya itu nyesek mulu. Ya, gak enak deh pokoknya. Jadi biar ini paha muat ya mau nggak mau ambil celana yang size-nya gede kalau pengen beli jeans. Waduh, ribet banget dah pokoknya kalau punya paha gede. Kalau sekarang gue pakai leg press itu jarang banget. Soalnya ribet nyusunin bebannya dan ribet balikin bebannya. Ada hal menarik di sini. Tahun 2002 itu saat gua latihan kaki seminggu sekali. Dan itu full latihan kaki. Dan hasilnya kaki ya memang bengkak. Tapi menurut gua kurang terlalu berprogres maksimal lah. Jadi pas tahun 2023 saat gua back juga nih, gua rubah. Jadi pas latihan back gua masukin di situ varian deadlift, kadang pakai Romanian, kadang pakai partial deadlift, pokoknya deadlift. Nah, pas leg day-nya gua fokusin ke quad dan juga glutes. Jadi untuk latihan paha depan gua itu prioritaskan pertama di squat. Jadi pertama ada back squat, gua biasanya pakai Smith machine. Kalaupun mau pakai barbell squat juga boleh, cuman yang perlu perhatikan safety-nya karena di tempat gua belum ada squat rack ya. Atau kalau pakai modelan squat machine juga boleh. Variasikan aja, silahkan sesuai dengan alat yang ada di tempat gym kalian. Karena tempat gym sekarang kan udah pada modern tuh. Untuk yang pertama ini biasanya gua pakai back squat ini 6-8 set dengan repetisi itu 12-6 repetisi. Kenapa kok banyak banget setnya? Ya pertama, back squat itu bisa menjangkau hampir semua otot kaki. Lebih dominan, tapi dominannya itu ya di bagian quad atau bagian depan. Alasan kedua, gue lebih suka pakai reps rendah ketimbang dengan reps yang banyak. Tapi bener-bener gue rasain betul temponya, gerakannya, jadi setnya itu ya yang gue banyakin. Kalau gue masih bisa ngangkat lebih dari 8 reps, biasanya bebannya bakal gue tambahin lagi sampai cuma bisa dapat 6 repetisi. Nah, alasan yang ketiga, ya karena di tempat gue cuman ada varian alat itu doang yang efektif ya menurut gua. Kalau di tempat kalian ya mungkin ada banyak varian alat squat yang lain, misalkan plate loaded squat machine atau power squat atau hack squat ya, pendulum squat atau modelan squat yang bagus dong ya. Jadi bisa kalian sesuaikan setnya sampai filer itu quadricep. Gua fokusin pada gerakan dan tempo, sebisa mungkin jangan buru-buru pas turunnya. Tapi ya yang terpenting jangan setengah doang turunnya, baru turun dikit udah minta naik. Dan fisik serta mental juga harus matang juga. Karena di video ini semangat gua menggebu-gebu, tapi tubuh gua bener-bener ambiar. Itu video pas gua lagi program cut dan gua salah ngatur karbo. Nah, harusnya pas latihan leg karbo gue up ekstra kan. Nah, minggu kemarin biasa lebih berat angkatannya daripada yang itu di video itu. Karena karbonya cukup. Nah, pas di shoot malah ngedown. Karena tidur malam gue kurang ya. Anak gue lagi sakit waktu itu. Jadi progresif itu nggak soal waktu doang. Minggu kemarin kalian bisa ngangkat berat, kenapa sekarang nggak bisa ngangkat berat? Ya tanyakan pada tubuh kita. Nutrisi yang kita makan itu cukup apa enggak? Istirahat kita cukup apa enggak?
mental kita, psikal kita lagi baik-baiknya atau lagi ngedown. Itu juga mempengaruhi. Nah, gerakan kedua biasanya gue pakai alat leg extension sama 6-8 set, kadang bisa lebih. Repetisinya itu progresif di angka 12 menurun sampai 10 karena leg extension itu kan dia pakai pin tuh cuma bisa maksimal 90 kilo kalau nggak salah. Tapi kuncinya tetap ada pada gerakannya ya. Time under tensionnya juga dijaga, nggak usah buru-buru, nikmatin aja gemetarnya. Untuk gerakan yang ketiga, gue biasanya pakai alat yang sama, leg curl ya. Gue cuma dapat 6 set dengan repetisi di rentang 8-12 di video itu. Di video itu ya gue kurang maksimal latihan hamstringnya karena masih berasa pegelnya ya. Diajar pas latihan back kemarin. Dan gerakan keempat gue pakai variasi Bulgarian split squat ya. Cuman di video itu gue dapatnya cuma 7 set dengan repetisi 10 per kaki. Sebenarnya pengen nambahin beban lagi. Nah, sebenarnya masih ada 2 varian lagi ya yang biasanya gue lakuin pas leg day, yaitu sumo squat ya, pakai dumbbell biasanya yang di bawah itu, dan juga hip thrust. Gue biasanya hip thrustnya juga pakai Smith machine. Kok nggak ada videonya bang? Ya nggak sempat kesut ya, karena variasi latihan gue itu nggak nentu, dan juga ya yang video-video tadi itu ya pas tenaganya lagi nggak bersahabat juga. Kekurangan karbo bikin latihan beban loyo. Ingat itu. Jadi jangan ikutin kayak gua ya. Tapi ya kelebihan karbo juga bermasalah nih ya. Pokoknya kalau pas leg day or back day or heavy weight day, up karbo. Gak peduli lagi cutting, kayak kudu di up karbonya. Ya biasanya 3-5 gram per kilogram berat badan. Terutama sebelum lu latihan berat itu. Tapi pastinya ya disesuaikan juga. Karena kalau misalkan kayak gua nih ya lagi cutting, ya tetap harus di angka defisit juga ya. Jadi manajemen antara karbo, fat, dan juga protein. Kenapa nggak ada deadliftnya bang? Gua deadliftnya tadi ya gue bilang di saat back day. Gua habisin deadliftnya di situ. Tapi kalau ternyata pas back day lower back gua nggak begitu maksimal, dan saat back day deadliftnya cuma bisa ngangkat beban ringan atau cuma pakai partial deadlift doang, atau biasanya gua presentasikan 70% back, upper back ya, 30% sisanya lower back. Nah, maka pas saat leg day gua masukin deadlift di situ buat ngejar hamstringnya juga. Terutama biasanya gue pakai konvensional deadlift atau juga bisa Romanian deadlift. Jadi di sini nggak ada program yang absolut fleksibel. Jadi disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Disesuaikan dengan otot yang pengen kalian maksimalkan itu apa. Fisik dan mental kalian pas hari itu kayak gimana. Dan durasi kalian nge-gym di hari itu apakah bisa lama atau enggak. Makanya gue kadang heran ada yang tanya, bang jadwal mingguan latihan lu apa? Dan juga variasinya apa-apa aja tiap pelatihan. Ya gue cuma bisa nganga doang. Karena gue juga bingung jawabnya kayak gimana ya. Tiap waktu bisa berbeda-beda. Restnya kadang bisa sehari, bisa 2 hari seminggu, kadang bisa 3 hari. Gak nentu, tiap waktu bisa berubah-ubah, bisa pakai variasi yang ini, bisa juga pakai variasi yang itu. Belum lagi alat yang di tiap gym itu bisa beda-beda ya, dan juga macam-macam modelannya. Jadi semua tergantung sikon yang kayak gue bilang tadi. Makanya kalau kalian bingung nih, masih pemula bingung, mending kalian konsultasi ke coach kalian masing-masing. Jangan takut buat keluarin duit. Kalian tanya itu coach, hari ini jadwal leg day-nya apa aja nih coach ya, atau gak usah leg day. Si coachnya pasti nanya nih, nutrisimu hari ini kayak gimana, fisik mentalmu itu kayak gimana, durasi latihan hari ini kamu bisanya berapa lama. Misal nih, lu jawab, gue cuma bisa 45 menit, karena bentar lagi maghrib nih, dan agak sedikit pilek nih, masih terasa sakit juga di lower back nih, pinggang bawah masih sakit nih. Masa coachnya nyuruh squat 8 set, pakai beban maksimal kayak biasanya, deadlift sumo, leg extension, wah kelenger itu jadinya. Satu hal yang perlu kalian tahu soal otot. Otot adalah salah satu bagian tubuh yang gak bisa dibohongi ya. Lu lagi capek-capeknya, walaupun kemarin lu bisa angkat beban yang berat, untuk sekarang kata otot lu, I'm not ready man. I said I'm not ready. Yo wes, dengerin apa kata otot kalian. Dan kalau bulan kemarin kalian angkat 10 kilo, tiba-tiba sekarang 10 kilo itu kayak nggak berasa di otot kalian. Otot lo itu seakan kasih pencerahan ke lo. Cuma segini bang, yakin nih nggak pengen nambah? Ada juga nih yang ototnya cuma sedikit dapat nutrisinya, sedikit dapat istirahatnya, sedikit dapat pressure-nya pas latihan bebannya, dan lu cuma bisa ngeluh, aduh ini otot kok lambat banget gedenya nih, udah 1 tahun 2 tahun kok lambat banget nih gedenya. Ya otot lu bakal bilang, gua lagi
capek nih pengen istirahat, malah dihajar mulu. Pas gue lagi lapar, lu cuma kasih banyak nasi doang sama gorengan. Jadi curhatan otot kalian itu bisa jadi pelajaran buat kalian. Dengerin curhatannya. Latihan kalian udah maksimal atau belum juga bisa kalian rasain. Di set terakhir ya, muka kalian itu masih anteng, masih bisa pelangak pelongo. Secara nggak langsung sebenarnya otot kalian itu lagi slay, lagi santai. Enteng banget ini bebannya. Kalau di set terakhir muka kalian itu udah melenyot, mengkerut, ngangkat bebannya juga udah geter-geter nih. Otot kalian tuh pada bilang tuh, "Bang, udah bang, gua nggak sanggup lagi bang, cukup aja buat hari ini bang." Jadi begitulah ceritanya. Dan satu hal lagi ya, copy paste program dan variasi latihan orang itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau itu ternyata memang lambat berprogres ke badan kalian, kenapa harus kalian pertahankan? Sebagai penutup, gue ingetin sekali lagi, gue bukan ahli, gue bukan suhu, gue bukan fitness expert, bukan ya. Gue juga masih belajar di sini. Jadi buat para suhu-suhu yang pada nontonin video ini bisa dong ya komen di bawah kurangnya di mana ya. Dan buat kalian yang bertanya, kalau gue bisa jawab ya gue bantu jawab sesuai dengan kapasitas gue di sini. Oke, terima kasih sudah nonton video gue sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.